Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua selalu sehat-sehat saja ya, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, karena masih pandemi COVID-19, jangan lupa ya, kalian tetap jaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Stay safe and stay at home. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bintang Safita Ramadhani. Saya adalah anggota IPM 19 Sawangan. Pada kesempatan ini, saya menjadi moderator dalam kegiatan PLS 2021. Saya akan membacakan biodata pemateri sebagai berikut. Nama lengkap: Hafiz Gilang Ramadan. Nama panggilan Kak Hafiz. Tempat tanggal lahir Depok, 24 November 2002. Alamat Jalan Abdul Wahab, RT 3, RW 5, Sawangan, Depok. Jabatan Ketua Umum. Jenjang pendidikan, jurusan, dan tahun lulus. SD Islamiyah Terpadu 2014. SMP Muhammadiyah 19 2017. SMA Muhammadiyah Sawangan 2020. S1 Universitas Muhammadiyah Jakarta Manajemen Zakat Wakaf semester 2. Pengalaman 1. Paskibra sekecamatan Sawangan 2018. 2. Anggota Asbo PC IPM 2018 sampai 2020. 3. Ketua Umum HW SMA Muhammadiyah 2019 sampai 2020. 4. Ketua Advokasi SMA Muhammadiyah 2019 sampai 2020. 5. Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC. 6. Ketua Umum HW Sekota Depok 2021 sampai 2024. 7. Muhammadiyah COVID-19 Command Center MCCC. 8. Ketua Umum PCIPM Secabang Sawangan 2020 sampai 2021. 9. Anggota BEM Fakultas Agama Islam UMJ 2021 sampai 2022. 10. Anggota IMM Fakultas Agama Islam UMJ 2021 sampai 2022. Terima kasih kepada moderator yang telah membacakan CV saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Gilang Ramadan, biasa dipanggil Kak Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan tentang IPM. Langsung aja kita mulai untuk mempersingkat waktu. IPM itu apa sih? IPM itu singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Apa itu IPM? IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah suatu organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sejarah IPM berdiri itu dengan nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada tanggal 18 Juli 1961 Masehi bertepatan dengan 5 Safar 1381 Hijriah. Didirikannya IPM karena sebuah keharusan bagi Muhammadiyah untuk menanamkan nilai-nilai ideologi perjuangan Muhammadiyah kepada kader-kader yang kebetulan saat itu Muhammadiyah telah memiliki lembaga-lembaga pendidikan sekolah. Selain itu, situasi dan kondisi politik di Indonesia pada tahun 1960-an, yaitu pada masa berjayanya Orde Lama dan PKI, Muhammadiyah mendapat tantangan yang sangat berat untuk menegakkan dan menjalankan misinya. Oleh karena itu, IPM terpanggil untuk mendukung misi Muhammadiyah serta menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, pada masa kepemimpinan Muhammad Jamaluddin Ahmad, tepatnya pada tanggal 18 November 1992 Masehi atau bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1413 Hijriah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah berubah nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah.
Perubahan ini dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, keberadaan remaja sebagai kader besar ikatan umat dan bangsa selama ini belum mendapatkan perhatian sepenuhnya dari Perserikatan Muhammadiyah. Adanya kebijakan pemerintah rakyat Indonesia tentang tidak diperbolehkannya penggunaan kata pelajar untuk organisasi berskala nasional. Namun begitu indahnya perubahan itu hingga akhirnya Ikatan Remaja Muhammadiyah berubah nama lagi menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang mana sesuai dengan SK nomenklatur pada tahun 2007 dari pimpinan pusat Muhammadiyah tentang pergantian nama tersebut. Jadi dulunya IPM itu pernah berganti nama, yang awalnya dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah dan dikembalikan lagi ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Selanjutnya, apa sih maksud dan tujuan IPM? Nah, di sini kakak akan jelaskan. Maksud dan tujuan IPM itu adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan mungkin kalian bertanya, siapa itu IPM? Nah, di sini kakak akan jelaskan. Basis masa IPM adalah pelajar. Tertera di Anggaran Dasar IPM pasal 8. Pelajar adalah kelas sosial yang menuntut ilmu secara terus-menerus serta memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan yang tercantum di Anggaran Dasar pasal 9. Dan di sini ada anggota IPM adalah yang pertama, pelajar muslim yang belajar di sekolah Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah setingkat SMP dan SMA. Jadi kalian itu walaupun tidak sekolah di Muhammadiyah bisa mengikuti IPM. Dan yang kedua itu pelajar muslim yang berusia 12 tahun sampai 21 tahun yang mendaftar sebagai anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi di sini ada batas usianya dari 12 tahun sampai 21 tahun. Dan yang ketiga, mereka yang pernah menjadi anggota sebagaimana ketentuan 1 dan 2 yang diperlukan oleh organisasi dengan usia maksimal 24 tahun. Nanti dari kalian itu ada tingkatannya, dari tingkat ranting langsung ke cabang, dan ke cabang itu ada batas usianya 24 tahun. Lanjut yang keempat, anggota sebagaimana tersebut dalam ayat 3 di atas yang karena terpilih menjadi pimpinan bisa melanjutkan keanggotanya sampai masa jabatannya selesai. Dan lanjut, siapa itu IPM? Kader IPM adalah anggota yang telah mengikuti perkaderan serta mampu dan pernah menjadi penggerak inti ikatan. Jadi kader IPM itu yang udah mengikuti perkaderan yang disebut PKDTM 1. Terus simpatisan adalah mereka yang menyetujui maksud dan tujuan IPM tetapi tidak memenuhi syarat sebagai anggota. Terus makna lambang IPM. Di sini bentuk 5 perisai runcing di bawah merupakan deformasi bentuk pena. Nah, di sini nih ada di situ berbentuk perisai, terus runcingnya itu ke bawah yang berbentuk pena. Terus warna kuning yang berarti keagungan dan ketuhanan, yang putih kesucian, dan yang merah keberanian, hijau agar ilmu yang didapatkan dapat mempertebal iman. Matahari kuning, keluarga besar Muhammadiyah. Muhammadiyah dikenal sebagai ciri khasnya itu tentang matahari. Terus selanjutnya buku pengetahuan atau Al-Quran yang suci atau putih serta Al-Qalam ayat 1. Nah, di lingkaran itu ada putih-putih dan di situ ada lafaz surat
Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi nun wal qalami wa ma yasturun, yang berartikan demi pena dan apa yang dituliskan. Selanjutnya, tulisan Al-Quran tersebut ditulis dengan Arab warna hitam, merupakan semboyan IPM. IPM ditulis dengan warna merah dengan kontur hitam. Merah berarti berani serta aktif menyampaikan dakwah Islam, karena IPM mengemban tugas sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Nah, di sini tuh susunan pimpinan terdiri dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting. Kalau pimpinan ranting itu mencakup sekolah, dan yang pimpinan cabang itu mencakup sekecamatan atau desa, dan yang pimpinan daerah itu mencakup kota atau kabupaten. Pimpinan wilayah itu mencakup wilayah atau provinsi. Terus pimpinan pusat itu mencakup nasional, skala nasional. Jadi Muhammadiyah itu, IPM itu diakui di Indonesia itu sebagai struktur yang rapih, dari kelas atas sampai bawah itu benar-benar tersusun dengan rapih. Terus lanjutnya, bidang kepemimpinan. Bidang ini diarahkan berupa terciptanya kepemimpinan yang kuat dan progresif, menunjukkan gerakan IPM yang transformatif. Hal tersebut meliputi pengelolaan kepemimpinan dan manajemen serta penataan mekanisme dan sistem kepemimpinan dan manajemen. Yang pertama itu mengawali orientasi ikatan seperti sekarang ini yang kalian laksanakan. Terus yang kedua itu membimbing dan menguatkan kembali ikatan atau kader serta menjalani hubungan dengan pimpinan lain. Yang ketiga, optimalisasi peran lembaga kepemimpinan. Terus yang terakhir, penguatkan komunitas eksternal. Terus yang kedua itu bidang administrasi atau sekretaris umum. Bidang ini diarahkan kepada terciptanya administrasi organisasi yang tertib, rapih, dan memudahkan proses organisasi. Karena itu, bidang ini memiliki program yang pertama, optimalisasi sosialisasi sistem administrasi IPM, dan yang kedua, optimalisasi pelaksanaan sistem administrasi IPM. Yang ketiga, optimalisasi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan administrasi organisasi. Terus yang terakhir, surat menyurat, mulai dari surat yang masuk maupun surat yang keluar, itu semuanya ada di sekretaris umum. Dan yang ketiga, adanya bidang keuangan atau yang bisa disebut bendahara umum. Bidang ini memiliki program seperti penataan administrasi keuangan, optimalisasi penggalian, pengelolaan, dan pemanfaatan dana organisasi. Terus yang ketiga, pengembangan spirit kekaryaan dan kewirausahaan dengan si lembaga, usaha, penopang, dan dana organisasi. Jadi semua anggaran yang ada di IPM itu dipegang oleh bendahara umum. Nah, yang tadi kakak jelaskan itu adalah 3 jarum atau jajaran umum yang jadi ujung tombak pergerakan IPM. Terus lanjut ke bidang berikutnya. Yang pertama, bidang kajian dakwah Islam. Penanaman nilai ajaran Islam secara kritis sehingga dapat membangun identitas pelajar muslim yang memiliki akhlak mulia. Yang pertama, menginvestasikan kajian dan pendampingan keislaman. Yang kedua, penyempurnaan dan sosialisasi konsep dakwah IPM. Yang ketiga, pengembangan kegiatan yang berorientasi pada dakwah di kalangan pelajar. Lanjutnya,
bidang pengkajian ilmu pengetahuan. Terciptanya tradisi berpikir kritis, pengusahaan ilmu teknologi di kalangan pelajar dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan. Ini bisa disebut dengan bidang PIP, pengkajian ilmu pengetahuan. Nah, di sini tuh ada contohnya, beberapa contoh. Yang pertama, menciptakan tradisi berpikir kritis di kalangan pelajar, mulai pembudayaan tradisi baca dan tulis. Terus yang kedua, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan melalui adanya komunitas kreatif dan ilmiah di kalangan pelajar. Yang ketiga, penyadaran akan pentingnya menguasai teknologi. Selanjutnya adalah bidang apresiasi seni budaya dan olahraga atau yang disingkat dengan ASBO. Pengembangan minat dan bakat serta apresiasi terhadap seni untuk terbentuknya pelajar kreatif. Contohnya pengembangan kajian budaya. Terus yang kedua, melestarikan seni budaya lokal. Yang ketiga, menguatkan gerakan sastra masuk sekolah. Terus yang keempat, membudayakan olahraga di kalangan pelajar. Lanjut ke bidang berikutnya, yaitu bidang advokasi. Penyadaran, pendampingan, dan pembelaan terhadap hak-hak pelajar. Contohnya seperti identifikasi persoalan dan kebijakan publik yang tidak berpihak pada hak pelajar. Yang kedua, melakukan kerja penyadaran, pemberdayaan, dan pembelaan. Dari bidang-bidang tersebut, semua itu ikut berperan aktif dalam perjuangan Ikatan Pelajar Muhammadiyah di ranting Sawangan atau di ranting sekolah. Jadi kalian itu adalah, kalau saya bisa sebut, agen of change atau agen penerus yang perubahan. Selanjutnya adalah dasar amal perjuangan IPM. Fungsi kader persyarikatan, lembaga kaderisasi yang outputnya adalah kader-kader persyarikatan. Corak pengkaderan IPM adalah paradigma atau kritis transformatif, yaitu kaderisasi yang menekankan pada aspek penanaman ideologi yang berbasis pada ilmu dan akhlak. Pengembangan paradigma kritis tersebut bermuara kepada lahirnya trilogi pembaharuan IPM, yaitu jihad, istihad, dan mujahadah. Etos kerja, etos intelektual, dan etos spiritual adalah fungsi kader umat dan bangsa berupa kader-kader yang siap melakukan artikulasi konstruktif atau sendi bersangkutan dalam pembaruan dan pembangunan. Corak rekrutmen kader IPM harus terbuka atau inklusif terhadap berbagai latar belakang potensi pelajar. Dikembangkan pengkaderan untuk mengakomodir pluralitas kader pada posisi yang meluas. Terus IPM sebagai gerakan pelajar yang membangun nalar keilmuan dan respon terhadap perkembangan zaman, menanggapi realitas secara ilmiah yang berkarakter dialektis, yakni ilmu, iman, amal. Iman, ilmu, amal, ilmu, iman sebagai dasar keilmuan. IPM yang mencakup rumusan sebagai berikut. IPM memandang pengetahuan sebagai kesatuan hidup yang hanya tercapai dengan sikap kritis dan terbuka dengan akal sehat. Pandangan dasar keilmuan IPM, akal sebagai kebutuhan dasar hidup manusia. IPM memandang logika sebagai pendidikan tertinggi bagi akal manusia yang hanya akan dicapai jika manusia menyerahkan diri kepada petunjuk Allah.
IPM merupakan organisasi Orto Muhammadiyah, yaitu sebuah organisasi yang diberi keluasan dalam mengelola rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan intervensi. Terus yang kedua, IPM adalah organisasi independen, yaitu berdiri sendiri atau yang mandiri yang berada dalam bingkai kebebasan dan kemerdekaan untuk menentukan sikap dalam berpihak hanya kepada kebenaran, bukan yang jadi bawahan organisasi manapun. IPM itu bebas melakukan interaksi dan kerjasama dengan organisasi manapun. Interaksi dan kerjasama tidak akan merusak watak IPM. Yang ketiga, IPM sebagai gerakan advokasi pelajar ikut memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Yang selanjutnya, usaha. Yang pertama, menanamkan kesadaran beragama Islam, memperteguh iman, mentertibkan usaha IPM. Yang pertama itu menanamkan kesadaran beragama Islam, memperteguh iman, mentertibkan peribadatan dan akhlak karimah. Yang kedua, mempergiat dan memperdalam pemahaman agama Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. Yang ketiga, memperdalam, memajukan dan meningkatkan ilmu, pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya. Terus yang keempat, membimbing, membina dan peran IPM sebagai kader persyarikatan umat dan bangsa dalam menjunjung pembangunan manusia seutuhnya menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 5. Segala usaha yang tidak menyalahi ajaran Islam dengan mengakidahkan hukum dan falsafah yang berlaku. Nah, kalian sebagai pelajar Muhammadiyah harus menghafalkan janji pelajar. Nanti di sini kalian akan harus dihafalkan ya untuk janji pelajar itu, dan di sini juga ada yang namanya Mars IPM. Nanti kalian bisa hafalkan. Mungkin itu saja dari saya. Selamat mengikuti MPLS. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai materi yang kakak sampaikan, sebelum kakak akhiri, kakak punya tugas untuk kalian, yaitu kalian harus menghafalkan janji pelajar Muhammadiyah dan Mars IPM. Nanti kalian rekam dan kalian kirim ke panitia MPLS. Tetap semangat mengikuti MPLS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang telah disampaikan oleh Kak Hafiz. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa ya, kalian kerjakan tugasnya. Nanti linknya akan dikirimkan ke grup WA. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.